Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sungguh indah pesona alam, penuh bunga yang bermekaran. Iqra wajib dalam Islam. Dalam Al-Quran sudah dituliskan. Berbahagia kita dapat berkumpul di kajian Bakna Subuh Al-Hasani pagi ini. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah Ghafir ayat 21, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingin oleh Ibu Dr. Yuniarti dari kelas GMM. Baik, kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini Buya? Alhamdulillah, semua lancar buat kita. Ini. Alhamdulillah, ya. Kami selalu berdoa agar Buya dan keluarga dan Amin. seluruh kita semua selalu sehat, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanjangkan umur dan Buya khususnya dapat membimbing kami semua dalam menguraikan ayat Al-Qur'an yang mudah, mudah dan mudah. Berikut kita sapa pendamping beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Yuniati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erdita. Terima kasih. Sepertinya udah siap ya. Iya, lagi deban-deban nih, Bu. Ya Allah, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Ibu sehingga dapat menunaikan ayat Al-Quran surat Ghafir ayat 21 dengan tenang, lancar dan penuh semangat. Kepada Buya Amin, Riza amin. Al-Hasani dan pendamping beliau, kami silakan. Syukur Marita. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur dan kita berharap semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang lakukan. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti beliau bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun beri kita sebagai umatnya, lalu beliau pun memberikan syafaat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 21 bersama Bu Dr. Yuniarti. Assalamualaikum Bu Dr. Yuniarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ah, Ustaz. bisa ditekuk dikit Bu, perangkatnya dikit biar naik ke atas. Allah. Gadang mana? Pas, pas, pas. Oke, Bu Dokter, di mana posisi ini? Di Jakarta, di Jakarta. Pamulang, Pak. Pamulang, ya. Oke. Bu Dokter dulu yang ngajak Elsa ini siapa Bu Dokter?
Berdua Ustadz, eh, Bu Evi Maisema sama Bu Nel Oh, Ermawati. alhamdulillah sama dokter ya. Baik, sekarang Bu Dokter Junati ada di kelas GMM bersama Bunda juga ya. Iya, Alhamdulillah. Oke, baik, di kelas GMM ketuanya Bu Diana ya. Baik, udah siap ya Bu Dokter Junati? Insya Allah Ustadz. Oke, begitu waktu dan tempat kami silakan sepenuhnya. Silakan Bu Dokter. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita dapat bersama-sama merasakan indah dan nikmatnya mencintai Al-Qur'an. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita dapat syafaat dan berjumpa di yaumil hisab dan diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani selaku penemu pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang terhormat Ibu Nel Ermawati selaku pembimbing wali kelas GMM dan Bapak Ibu para pembimbing kelas pengajar di Al-Hasani. Yang terhormat Bapak Budiana selaku ketua kelas GMM dan Bapak Ibu teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang hadir pada pagi ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang telah menyusun, mengajarkan, dan membimbing saya dan kita semua yang mungkin rata-rata dari kilometer 0 hingga menjadi seperti saat ini dengan metode yang mudah untuk dimengerti. Selamat dan sukses bagi Buya. Semoga usaha yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani diberi kesehatan dan kemudahan dalam memahami dan melaksanakan atau mewujudkan kandungan Al-Quran. Ucapan terima kasih juga kepada para guru pembimbing dalam hal ini terutama Ibu Nel Ermawati selaku wali kelas GMM yang telah mengajari dan membimbing serta menyemangati kita dengan sabar dan ikhlas. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh guru pembimbing di Al-Hasani yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu karena saking banyaknya kelas yang saya simak. Semoga menjadi amal jariah bagi Bunel, para guru-guru semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman di kelas GMM
yang diketuai oleh Pak Budiana yang dengan keakrabannya seperti saudara lama yang yang menjaga silaturahmi yang merupakan salah satu sebab untuk tetap istiqomah. Terkhusus Ibu Ernoviana dan Bapak Heri Nugroho yang dengan sabar mengajarkan dan membuatkan PPT dalam bahasa Arab. Eh, yang sebelumnya kami tidak bisa, dan ucapan terima kasih ini juga untuk teman-teman di grup Tangsel yang dengan keakrabannya memberi nilai tambah yang dengan mengajarkan pembuatan PPT oleh Ibu Yun, Bapak Sunoto, dan Ibu Erma. Maklum umur yang tidak muda lagi sehingga daya serapnya agak berkurang sehingga perlu belajar berulang-ulang. Sungguh pun sudah belajar membuat PPT, tetap saja PPT saya eh, dipercantik oleh Ibu Ernoviana. Sekali lagi untuk Ibu Ernoviana, saya ucapkan terima kasih. Dan pagi ini beliau juga yang menayangkannya. Ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu karena yang hadir pada pagi ini, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu eh, tidak mengurangi semangat atau motivasi untuk belajar memahami Al-Quran. Terima kasih untuk Ibu Erdita selaku moderator dan yang telah memandu saya sampai nanti, dan juga kepada Ibu Zulfanemi dengan ayatnya yang menyejukkan sehingga eh, ya cukup tenang walaupun berdebar-debar. Dan yang paling dan tidak bisa dilupakan itu ucapan terima kasih untuk kedua sahabat surga saya, sahabat dunia akhirat, Ibu Nel Ermawati dan Ibu Evi Maiselma yang telah menarik saya untuk dari dunia kegelapan sehingga saya bisa bergabung di Al-Hasani ini. Terakhir untuk ucapan terima kasih untuk suami dan amantu yang rela dinomor dua kan karena mengikuti pekajian Al-Hasani pagi ini. Ya, sebelumnya juga tak lupa untuk manajemen Al-Hasani, Ibu Meli, eh, Mami Riri, Pak Helmi, Pak Saat yang telah ikut membersamai segala yang memanage segala sesuatu sehingga bisa acara ini berjalan dengan lancar. Eh, Demikian Ustadz, dan saya coba untuk memulai uraian ayat surat Al-Ghafir ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul lazina kanu min qablihim kanu hum asad minhum kanu hum asad minhum quwwatan wa asaran fil ardi fa'akhazahumullahu bizunubihim wa ma kana lahum minallahi
Allahi min waq. Surah surat Al-Quran surat Ghafir ayat 21 terdiri dari 3 bagian dengan 40 penggalan. Penggalan pertama, bagian pertama itu penggalan 1 sampai 15, bagian kedua penggalan 16 sampai 31, bagian ketiga penggalan 32 sampai 40. Penggalan pertama A, penggalan kedua Wa, penggalan ketiga Lam, penggalan keempat Yasiru, penggalan kelima Fi, penggalan keenam Al-Ardi, penggalan ketujuh Fa, penggalan ke-8 Yanzuru, penggalan ke-9 Kaifa, penggalan ke-10 Kana, penggalan ke-11 Akibatu, penggalan 12 Al-Lazina, penggalan ke-13 Kanu, penggalan ke-14 Min, penggalan ke-15 Qoblihim, penggalan ke-16 Kanu, penggalan ke-17 Hum, penggalan ke-18 Asadda, penggalan ke-19 Min, penggalan ke-20 Hum, penggalan ke-21 Kuwatan, penggalan ke-22 Wa, penggalan ke-23 Asaran, penggalan ke-24 Fi, penggalan ke-25 Al-Ardi, penggalan ke-26 Fa, penggalan ke-27 Akhoza, penggalan ke-28 Humu, penggalan ke-29 Allahu, penggalan ke-30 Bi, penggalan ke-31 Zunubihim, penggalan ke-32 Wa, penggalan ke-33 Ma, penggalan ke-34 Kana, penggalan ke-35 La, penggalan ke-36 Hum, penggalan ke-37 Min, penggalan ke-38 Allahi, penggalan ke-39 Min, penggalan ke-40 Wakin. Nah, uraian Al-Quran Surah Ghafir ayat 21 bagian pertama. Penggalan pertama A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga Lam, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan keempat Yasiru, bentuknya KKSAD. Aslinya Yasiruna. Ciri KKSAD-nya berawalan ya, berakhiran waw sukunna. Yasiruna awalnya yasyiruna. Karena untuk memudahkan pengucapannya, yang harokat sukun bertukar harokat dengan ya yang berharokat kasroh sehingga menjadi yasiruna. Kemudian karena ada lam di depan, didahului oleh lam, maka lam mempunyai sifat menghilangkan na pada
eh, huruf akhir KKSAD yang jamak sehingga menjadi yasiru. Pelakunya hum, akar katanya sayaro menjadi saro. Ini eh, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 di mana ya dan waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 187 yang artinya mereka berjalan. Penggalan kelima fi bentuknya huruf jar artinya di dalam. Penggalan keenam al-ardi bentuknya KBKK, cirinya didahului oleh huruf jar dan awalan alif lam. Aslinya ardun karena didahului oleh huruf jar menjadi ardin. Karena adanya alif lam, tanwinnya hilang menjadi al-ardi. Akar katanya arado, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 18 artinya bumi. Penggalan ketujuh fa bentuknya huruf bermakna artinya lalu. Penggalan kedelapan yanzuru bentuknya KKSAD. Aslinya yanzuruna. Ciri KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran waw sukuna. Yanzuruna ini juga dipengaruhi oleh lam di depan karena adanya fa. Ya. Jadi lam yang menghilangkan na dan huruf fa yang sebagai huruf sambung sama dengan wa sehingga ya yanzuruna menjadi yanzuru. Na-nya dibuang diganti dengan alif. Untuk pelaku hum. Akar katanya nazaro, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 457, artinya mereka memandang. Penggalan ke-9, kaifa, bentuknya huruf bermakna, artinya bagaimana. Penggalan ke-10, kana, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Cirinya berakhiran fathah. Untuk pelaku untuk pelaku huwa, akar katanya kawana menjadi kana. Ini juga berlaku kaidah 1 sia poin 2 di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia telah ada atau dia ada. Penggalan ke-11 akibatu bentuknya KBKA subjek. Ciri kata bendanya berakhiran ta marbutoh. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar katanya fathah panjang dan huruf kedua akar katanya berharokat kasroh. Ciri subjeknya berakhiran domah. Akar kata akoba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di Munawir halaman 952, artinya akibat.
Penggalan ke-12 bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-13 kanu, bentuknya KKL. Ciri KKL berakhiran waw sukun alif untuk pelaku hum. Akar katanya kawana menjadi kana, sesuai dengan sia 1.2 di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya mereka telah ada. Penggalan ke-14 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-15 qoblihim, bentuknya KBM, kata benda majemuk. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ciri kata kedua berupa kata ganti. Kobli itu kata benda khusus. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar. Asalnya min koblu. Min koblu, walaupun dia didahului oleh huruf jar, dia tidak bisa kasroh. Tapi karena dia merupakan kata benda pertama dari KBM, maka dia bisa menjadi qoblihim. Jadi tidak bisa menjadi min qobli. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu, kata benda khusus tadi ya, artinya sebelum, ada di Mahmud Yunus halaman 329. Dan kata benda keduanya adalah him, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Jadi qoblihim artinya sebelum mereka. Arti bagian 1 Quran Surat Ghafir ayat 21. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memandang kepada bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Uraian Al-Quran Surah Ghafir ayat 21 bagian 2. Penggalan ke-16 kanu, bentuknya KKL. Ciri berakhiran waw sukun alif untuk pelaku hum. Akar katanya kawana menjadi kana, sesuai dengan kaidah sia 1.2 di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 386, mereka telah ada. Penggalan ke-17 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-18 asadda, bentuknya KBSL, kata benda superlatif. Ciri kata bendanya superlatifnya sesuai pula af'alu. Aslinya asdadu. Kemudian karena huruf kembar menjadi dan memudahkan pengucapan menjadi asdadda. Maaf, aslinya asdada. Kemudian menjadi bertukar harokat menjadi asadda. Nah, dal yang sukun melebur menjadi tasdid. Jadi menjadi asadda. Akar katanya sadada menjadi sadda. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'ala.
pola af'ala, af'alu ya. Ada di Mahmud Yunus halaman 191, 192 yang artinya lebih kuat. Penggalan ke-19 min merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-20 hum merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-21 kuatan bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya kowiyah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 362 artinya kekuatan. Uraian Al-Quran Surah Ghafir ayat 21 bagian kedua lanjutan. Itu penggalan ke-22. Wah bentuknya huruf bermakna artinya dan. Enggak kelihatan ya. Penggalan ke-23 asaran bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar katanya asaro, asyaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata bentuk kata benda tunggalnya asaran. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 33 artinya bekas atau peninggalan. Penggalan ke-24 fi bentuknya huruf jar artinya di dalam. Penggalan ke-25 al-ardi bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan berawalan alif lam. Aslinya ardun. Karena didahului huruf jar, maka akhiran menjadi ardin. Karena ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Menjadi al-ardi. Akar katanya arodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 18 yang artinya bumi. Penggalan ke-26 fa bentuknya huruf bermakna artinya lalu. Penggalan ke-27 akhoza bentuknya kata kerja lampau, cirinya berakhiran fathah untuk pelaku huwa. Akar katanya akhoza, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 36 artinya dia menyiksa. Penggalan ke-28 humu bentuknya kata ganti. Ini aslinya hum. Tapi karena dua sukun berdekatan maka diberi harokat menjadi humu. Artinya mereka. 20, penggalan ke-29 Allahu. Allahu sebagai subjek yang artinya Allah sebagai subjek. Penggalan ke-30 bi bentuknya huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-31 zunubihim bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya merupakan kata ganti. Zunubi bentuknya KBKK jamak.
ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan bertanwin. Tanwinnya hilang karena bermajemuk. Ciri jamak sesuai dengan kamus. Akar katanya zanaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya zanbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulun. Artinya dosa atau kesalahan ada di Mahmud Yunus halaman 135. Kata keduanya kata ganti him, artinya mereka. Jadi zunubihim artinya kesalahan mereka. Arti bagian 2 Quran Surat Ghafir ayat 21. Mereka, orang-orang yang sebelum mereka, lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Dan lebih banyak peninggalan-peninggalannya di bumi. Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Uraian Al-Quran Surah Ghafir ayat 21 bagian 3, penggalan 32. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-33 ma, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-34 kana, bentuknya KKL, ciri berakhiran fathah. Untuk pelaku huwa. Akar katanya kawana, menjadikan. Ini sesuai dengan sias 1.2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia ada. Penggalan ke-35 la, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-36 hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-37 mina, merupakan huruf jar, artinya dari. Mina aslinya min, karena bertemu dengan alif lam sukun, dua sukun yang berdekatan, sehingga diberi harokat mina. Penggalan ke-38 Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-39 min, huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-40 yang terakhir itu wakin, bentuknya kata benda pelaku aktif. Subjek, ciri kata bendanya akhiran tanwin, ciri pelaku aktif berpola fa'ilun, ciri subjeknya berakhiran domah yang aslinya wakiyun. Di sini karena huruf akhirnya huruf sia yang tidak mau berharokat tanwin, sehingga tanwinnya diberikan kepada huruf di sebelahnya. Akar katanya wakoya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Munawir halaman 1577 yang artinya melindungi. Arti bagian 3 Quran Surat Ghafir ayat 21, dan tidak ada yang melindungi mereka dari azab Allah. Arti keseluruhan surah Ghafir ayat 21, dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi
Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang yang sebelum mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalannya di bumi. Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang melindungi mereka dari azab Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana bro rasanya? Sasa anggo Buya. Kapan jam berapa bro ke kantor? Ya, izin terlambat Buya. Oh, alhamdulillah. Lancar bro ya. Hawi ya bro ya. Ya, Wi. Ah, Kariang tanggungan tuh ya. gimana bro ngatur waktu ini? Bro kan sibuk ini dari pagi sampai malam saya lihat. Tapi masih tetap bersama orang. Gimana cara ngatur waktu? Ya, eh, ya sedapatnya Bu ya. Jadi kalau seandainya paling tidak saya menyimak, makanya saya sering masuk di kelas-kelas yang lain menyimak. Ya, paling Oh, tidak dapat satu dua penggalan, lumayan ya bisa. alhamdulillah. Ya, ya. Maka saya lihat bro ini perangkatnya masih tertinggal di Zoom sambil perjalanan ya. Saya Ya, kira, oh, ya oh dokter kadang-kadang ini memang masih ada nih. perangkatnya bicara sendiri, sayanya wira-wiri gitu, tapi ya kedengaran gitu. Iya. Oke, Mumtaz Bu Dokter ya. Iya, Istiqomah. Salam alhamdulillah. Makanda ya. Iya, Gimana Kanda sekarang ini? di Padang Bu ya. Oh, sama beliau ya. Iya, iya Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, bagian tadi surat Ghafir ayat 21 yang sudah dibawakan oleh Bu Dokter Yunati dengan Mumtaz ya. Kami cukupkan karena panjang juga uraiannya, kami cukupkan uraian dari Ibu Dokter Yunati. Namun kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, kami mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang salah, itu adalah semata-mata dari kami. Kalau yang benar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kami kembalikan kepada Erdita sebagai moderator untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Erdita. Ya, terima kasih Buya. Alhamdulillah, demikian uraian surat Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 21. Berikut penjelasannya disampaikan dengan tenang, lancar dan muntas. Hebat Bu Dokter kita pagi ini. Saya mengikutinya dengan seksama, lengkap ya, Alhamdulillah. santai, tenang dan muntas rinci. Ada